Ya, baik, saya mulai aja materi untuk hari ini, yaitu sudah terlihat di monitor belum Iya, PPT-nya? Pak. Udah, Udah Pak. ya? Udah, oke ya. Saya ingatkan lagi yang baru gabung ya. Saya ingat lagi yang baru gabung. Jangan lupa absennya ya. Coba dicet ulang bagi yang baru gabung, biar bisa absen ya. Ya, bisa absen. Jangan lupa absen dulu. Chat ulang. Oke, saya langsung ke materi. Jadi, slide pertama tentang ini. Suhu dan kalor ya. Jadi termometri berarti pengukuran suhu ya, terus sama panas. Jadi nanti yang akan kita bahas di slide pertama ini, yang pertama tentang termometer, kedua tentang pemuaian, terus kemudian tentang energi kalor atau energi panas, terus kemudian tentang pengukuran energi kalor ya, terus kemudian tentang ini perubahan wujud benda, terus nah nanti yang terakhir tentang ini ya, yang bab tersendiri nih, perpindahan panas. Mulai dari konduksi, konveksi, sama radiasi. Oke. Ya, jadi yang pertama, tentang termometri. Jadi besaran fisik yang menentukan besar kecil ukuran panas satu benda secara relatif disebut dengan temperatur. Jadi suhu. Suhu itu menyatakan derajat ya. Derajat atau level panas sebuah benda itu suhu. Ya. Jadi beberapa sifat benda akan mengalami perubahan dengan adanya perubahan. Jadi ini. Jadi kenapa kok suhu itu kita pelajari? Karena suhu itu nanti berefek kepada perubahan benda. Misalkan apa? Benda yang tadinya panjang menjadi benda yang tadinya pendek menjadi panjang ya, itu kan perubahan ya. Pemuaian lah gitu ya. Benda yang tadinya bentuknya lurus menjadi melengkung itu juga akibat dari suhu ya. Jadi ada banyak faktor. Terus kemudian tadinya apa? Benda yang tadinya bentuknya padat menjadi mencair, itu juga akibat dari suhu. Jadi itu. Jadi ada beberapa perubahan pada benda yang diakibatkan oleh suhu. Nah, terus kemudian tentang ini. Bagaimana cara mengukurnya ya? Karena suhu ini adalah sebuah besaran yang penting, maka harus kita ketahui juga bagaimana cara mengukur suhu gitu ya. Nah, alat yang dipakai untuk mengukur suhu itu namanya termometer ya. Termo itu kan suhu ya, meter itu kan pengukuran. Jadi pengukuran suhu. Nah, macam-macamnya apa aja? Yang pertama itu pakai cairan ya. Jadi yang kalian kenal itu kebanyakan pakai cairan ya. Yang kalian punya untuk ukur suhu itu di rumah sakit biasanya ya pakai cairan. Tapi sekarang nggak harus cairan, bisa juga pakai logam ya. Berarti apa? Bimetal, termostat. Atau kalau sekarang kan pakai digital ya. Kalau digital tuh termometer digital itu kan ya. Kalau termometer digital biasanya pakai ini, pakai listrik. Jadi ini pakai hambatan listrik ya. Bisa juga pakai termokopel atau pakai pokoknya yang menggunakan listrik ya. Itu biasanya yang digunakan untuk termometer digital. Nah, ini adalah beberapa satuan suhu yang digunakan. Jadi bisa pakai Fahrenheit, bisa pakai Celsius ya. Ya. Jadi gini, kalau di fisika satuan suhu itu apa? Bukan ini ya, bukan Fahrenheit, bukan Celsius ya. Tapi apa? Kelvin. Yang dipakai Kelvin tuh kalau di apa itu? Di fisika itu ya. Cuma sebelumnya kan ada satuan dulu ya. Jadi ada pakai Fahrenheit, pakai Celsius. Terus nah ini adalah ini konversi ya atau pengubahan dari satu satuan suhu ke satuan yang lain. Ya, jadi misalkan ini itu apa ini? Apa ini? Kalau di sini kan diperkenalkan satuan apa aja ya? Kelvin, ya ini kan di fisika ya. Di fisika kan ada Kelvin. Lalu kalau di rumah sakit pakai Celsius ya. Terus apa ini? Rankine, Delisi, Newton, Reaumur, Remer. Ya oke lah, macam-macam ya. Ini konversinya ini ya.
ikan konversi jadi ini misalkan ya. Titik lebur perak dalam skala Fahrenheit adalah 1760 Fahrenheit. Kalau dalam Celsius bagaimana? Kalau dalam Kelvin bagaimana ya? Kalau dalam Remer bagaimana ya? Nah, ini. Jadi nanti cara ngubahnya itu ini. 1760 dikurangi 3. Nah ini kenapa kok dikurangi 32 ya? Ini sebenarnya ada ceritanya ini. Jadi nanti ada istilahnya itu ada dua ini. Dua titik acuan ya. Katakanlah banyak yang dipakai itu apa? Titik lebur es sama titik didih air ya. Patokannya gitu ya. Jadi kalau Fahrenheit kan 32 itu ya. 32 kan titik lebur air ya. Sehingga nanti harus kita kurangi dulu dengan ini. 32 ya, dikalikan 9. Ya ini kan masalah skalanya ya. Kalau skalanya untuk Fahrenheit kan 9, untuk Celsius itu 5 ya. Sehingga nanti akan ketemu ini 960 kalau pakai Celsius ya. Nah, kemudian kalau pakai apa ini? Kalau pakai Kelvin ya. Kalau pakai Kelvin apa ini kok? Apa ini? Plus 459. Sebetulnya tinggal gini aja ya, 960 tambahkan 273 gitu aja ya. Kalau ini agak ribet ini. Kalau menurut saya lebih gampang, kan udah tahu Celsiusnya ya. Celsiusnya berapa? 960. 960 tambah 273 berapa ya? 960 tambah 273. Pokoknya gini aja loh. Kalau Kelvin ke Celsius gampang. Jadi skalanya Celsius ditambahi 273 gitu aja sih. Gampang. Jadi sekitar berapa ya? 960 tambah 273 sekitar ini ya, 1233 gitu ya, Kelvin itu ya. Nah, kemudian kalau dinyatakan dalam Reaumur, ya nanti harus dikalikan ini, apa ini kok tambah 469 ini nggak jelas ini ya. Sebenarnya ada ininya, ada skalanya ya. Biasanya kalau Reaumur itu skalanya itu 4 ya. Coba kita lihat aja. Nggak kelihatan. Skalanya 4 ya. Ya, itu ya. Jadi nanti ini perlu kita lihat lagi ini ya, seperti ini ya. Oke, itu biasanya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu penting karena jarang ditanyakan di ujian. Tapi nanti kalau di ujian suhu nanti kita nyatakan dalam Kelvin atau dalam Celsius ya. Kalau yang satu angka yang lainnya itu tidak jarang dipakai ya. Pokoknya kalau nggak Celsius ya Kelvin gitu aja. Jadi masalah-masalah konversi dari satu suhu yang lain itu menjadi tidak penting gitu ya. Yang penting justru yang ini ya, tentang pemuaian ini ya. Salah satu sifat zat pada umumnya adalah akan mengalami perubahan dimensi. Jadi bisa panjangnya, bisa lebarnya sehingga jadi luas ya. Kalau panjang lebar sama tinggi nanti jadi volume. Jadi kalau dipanaskan nanti akan terjadi perubahan panjangnya, perubahan lebarnya, perubahan tingginya atau nanti ada namanya itu pemuaian panjang 1 dimensi. Ada lagi pemuaian luas 2 dimensi atau pemuaian volume yaitu 3 dimensi gitu ya. Nah ini kita mulai dulu yang ini ya, yang pemuaian panjang ya. Jadi nanti ada namanya alfa. Alfa itu koefisien muai panjang 1 dimensi. Terus ada lagi nanti namanya beta ya. Beta itu koefisien muai luas 2 dimensi. Terus yang terakhir gamma. Gamma itu adalah koefisien muai ruang 3 dimensi. Nah biasanya itu pendekatan biasanya ya. Kalau beta itu 2 kalinya alfa, biasanya begitu ya. Kalau gamma itu 3 kalinya alfa, itu pendekatan itu ya. Jadi nanti rumus-rumusnya ini kan rumus untuk pemuaian 1 dimensi ya, pemuaian panjang. Ini juga ya. Jadi yang ini untuk pemuaian panjang, 3 rumus ini ya. Jadi pokoknya ini, kalau pemuaian panjang itu apa? Panjang benda sama dengan panjang awal dalam kurung ya, 1 ditambah alfa T2 kurangi T1 itu pemuaian panjang. Panjang benda setelah pada suhu akhir. Kalau pemuaian luas ya tinggal kita ganti N-nya kita ganti luasan ya.
Cuma bukan menggunakan alfa tapi menggunakan beta ya. Itu pula untuk pemakaian ruang. Jadi nanti menggunakan gamma kan sama ya. Tinggal ganti apa? L-nya dengan volume ya, nanti volume air. Gitu ya. Jadi LAV itu panjang, luas, volume pada suhu akhir ya. Sementara 0 itu pada suhu mula-mula, suhu awal gitu ya. Nah, ini adalah koefisien muai beberapa logam ya. Biasanya bisa muai kan logam ya. Kalau aluminium itu ya alfanya berapa itu? 24 kali 10 pangkat minus 6. Kalau kuningan 20 kali 10 pangkat minus 6 ya. Semuanya pangkat minus 6 ya. Tembaga merah 14 kali 10 pangkat minus 6. Kalau gelas itu antara 4 sampai 9 ya. Antara 4 sampai 9, 10 pangkat minus. Baja 12. Ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau cairan nggak mungkin muai panjang ya. Cairan nggak mungkin muai panjang, pasti muai volume ya. Jadi nggak ada. Jadi yang punya muai panjang itu cuma logam ya. Cuma logam dan benda padat. Kalau cairan pasti muai ruang, muai volume ya. Alkohol, berarti pakai gamma. Alkohol itu gammanya 75 kali 10 pangkat minus 5 ya. Gliserin 49 kali 10 pangkat minus 5 ya. Air raksa 18 kali 10 pangkat minus 5 ini. Itu kalau koefisien muainya ya. Nah, terus ini ada contoh soal ya. Perangkat elektronik yang dirancang buruk memiliki dua baut yang menempel pada dua bagian sisi dan hampir bersentuhan satu sama lain. Seperti pada gambar. Baja dan baut kuningan memiliki potensial listrik yang berbeda. Jika keduanya bersentuhan, maka akan terjadi hubungan pendek dan merusak perangkat. Jarak awal antara ujung baut adalah D 0,5 apa itu mikrometer ya pada 27 derajat Celcius. Pada suhu berapa baut akan bersentuhan? Asumsikan jarak antara dinding perangkat tidak terpengaruh oleh perubahan suhu. Ya, jadi ini apa ini baja, ya baja, skru baja ya, sama ini apa ini, sama bautnya ya ini. Jadi nanti ini, jadi delta L dari apa ini KN gini kuningan ya, kuningan sama delta L dari baja ya, itu sama dengan D. Jadi totalnya D ya. Lah, kita tahu tadi apa? Delta L sama dengan alfa ya. Alfa L0 delta T. Yang sini untuk kuningan ya. Yang sini kan kuningan ya. Yang sini untuk baja ya, sama ya. Gitu. Sehingga nanti dari situ kan ditanyakan apa? Delta T-nya ya. Suhunya berapa. Jadi nanti kan delta V sama dengan ini kan D per ini semua ya. Alfa kuningan kali L panjang apa? Panjang awal kuningan. Alfa baja sama dengan panjang awal baja. Terus masukkan angkanya. D-nya tadi berapa? 5 mikrometer ya. 5 mikrometer tadi 5 kali 10 minus 6. Alfa untuk kuningan berapa? Alfa untuk kuningan lihat di tabel tadi ya. Berapa alfa kuningan tadi? Lihat di tabel sini ya. Ini 20 ya. Kuningan 20, 10 minus 6. Kalau baja 12, 10 minus 6 ya. Oke. Ya. Jadi kalau kuningan 20, 10 minus 6. Berapa itu? Awalnya berapa ini? 0,03 ini ya di sini ya, kuningannya ini ya. 0,03 meter ini ya. Ya. Sementara untuk apa ini? Untuk baja 12,6 ini ya. 0,01 meter untuk bajanya ya. Oke. Jadi berapa nanti ketemu setelah dihitung nanti ketemu ini 6,94 derajat Celcius. Ya, jadi dia naik berapa itu sekitar hampir 7 lah. Hampir 7 ya. Jadi kalau tadi suhunya berapa? 27. Ya sekarang suhunya berarti sekitar hampir 34 ya. Jadi itu hampir pada suhu segini mulai bersentuhan ya. Tadinya kan ada jarak renggang gitu ya, berapa gitu ya. Ada berapa jarak renggangnya berapa itu ya. Jadi pada suhu berapa, jadi pada suhu sekian maka mereka nanti akan mulai ini bersentuhan ya.
terjadi hubungan pendek biasanya gitu ya. Contoh apa soalnya berarti? Asumsikan jarak antara dinding perangkat tidak terpengaruh, ya anggapannya gitu ya. Oke, terus berikutnya lagi. Volume bola termometer air raksa dalam gelas pada suhu 0 derajat adalah 0,15 cm3. Sedang luas penampang tabungnya 10 minus 3 ya. Koefisien muai panjang gelas adalah 5, 10 min 6. Ya, Celcius pangkat min 1 ya. Dan koefisien muai ruang air raksa adalah 0,182 10 min 3 cm min 1 ya. Kalau pada 0 derajat Celcius air raksa tepat memenuhi seluruh bola, berapa tinggi kolom air raksa pada temperatur 100 derajat. Jadi ini ceritanya ini termometer ya. Jadi ini cerita tentang termometer. Termometer kan di bagian bawahnya kan anggap aja berbentuk bola ya. Bentuk bola terus disambung dengan bentuk tabung ya. Jadi ceritanya ini kalau pada suhu 0, suhu titik lebur es itu seluruh air raksa berada di bagian bola ya. Nah, otomatis nanti ketika suhunya naik kan dua-duanya memuai. Baik air raksa maupun kacanya juga memuai. Cuma muainya air raksa lebih besar daripada muainya kaca ya. Kenapa? Karena air raksa kan cairan ya. Cairan itu biasanya muainya lebih banyak daripada benda padat seperti kaca itu ya. Nah, nanti bisa mau kita ukur itu ya. Jadi berapa pada suhu 100? Nah, ini kita lihat di sini ya. Jadi pada suhu 100 volume air rasanya kan pakai ini ya, pakai apa ini gamma ya karena volume ya. Jadi tadi volume awalnya berapa nih? 0,5 ini pakai cm kubik ya satuannya ya. 1 plus ini tadi ya. Gamanya ini kan bisa dilihat di tabel tadi ya. Gamanya air rasa berapa tadi? Di tabel berapa ini ya? 18 10 min 5 ya. 18 10 min 5. 18 10 min 5 ditulis berapa di sini ya? 18 10 min 5. Oh, pakai min 3. Berarti berapa? 18 min 5. Iya, benar. Kalau 18 10 min 5 berarti 0,18 ya. 0,18 10 min 3 ya. Ini duanya tidak dipakai apa-apa itu. Terus delta T-nya kan 100 ya. Jadi nanti ketemu ini. 0,1 ini adalah volume air rasanya ya. Yang tadinya 0,15 sekarang menjadi ini 0,15273 ya. Itu kan kacanya. Sekarang kita lihat ini maaf. Air rasanya ya, sekarang kacanya. Kalau kacanya bagaimana? Nah, ini karena kaca itu benda padat, maka nanti gamanya bisa saya tulis menjadi 3 kalinya alfa ya. Jadi 3 kali 5, ini kaca bisa dilihat di tabel berapa kaca itu ya. Nih kaca itu ini ya. Kaca itu gelas ya. Kaca atau gelas antara 4 sampai 9 ini ya. Berarti berapa 4 sampai 9 itu ya? Antara 4 sampai 9 ya. Mungkin di soal disebutkan ya berapa kaca itu. Oh, ini disebutkan ya di kaca ya. Koefisien muai panjang kaca ini ya. Oke ya. Ya ada di soal itu ya. Jadi 3 kali 5 berarti kan karena koefisien muai volumenya ya. 100. Jadi ini berapa ini? 0,1. Nah, ini ada selisih ya. Kalau air rasa kan 0,15273. Kalau kacanya ini 0,150225 ya. Jadi nanti terdapat selisih antara raksa sama bola tinggal dikurangkan ya. Jadi 0,5-nya raksa ini ya 0,15273 dikurangi ini 0,15025. Jadi sekitar ini ya berapa ini? 0, berapa ya? 0,002 berapa? 25 ya, sekitar inilah. Kalau di dalam 10 minus 3 ya, tadi kan 10, ini langsung ya. Atau 0,0 berapa ini kalau 10 minus 3? 0,00 ya. 25 ini dibulatkan ini ya. Jadi ini adalah volume yang keluar dari bola ya, karena air rasanya kan lebih besar memuai daripada bola kacanya ya. Nah, itu ya. Terus itu ya, kalau pada berapa tinggi kolom ya sekarang jadi berapa nanti tinggi yang keluar itu ya, kan volumenya sekian itu ya. Kita lihat aja luas penampang dari tabung kacanya ya, ini kan A0, jadi tadi 2 alfa ya, 2 alfa ya, jadi luas penampangnya berubah. Yang tadinya berapa, yang tadinya 10 minus 3 ya, atau 0,001
sekarang menjadi berapa ini? 0,0001 ini menjadi ini ya. Ya, dari ini. Lalu kalau tanya ketinggiannya tinggal gini aja. Tinggal kita hitung tadi berapa tadi? Dibagi dengan ini ya, nanti kan menjadikan tingginya. Jadi terjadi air rasa setinggi ini 2,5 cm. Ini yang tinggi air rasa yang keluar dari bola ini. Bola termometernya itu tadi. Nah, itu tentang pemuaian ya. Jadi kita sudah membahas 2 soal tentang pemuaian. Kalau yang pertama itu kan pemuaian 2 logam ya. Kalau yang kedua itu kaca sama air raksa sama cairan ya. Nah, terus berikutnya tentang panas, energi panas ya. Jadi sebetulnya panas itu sebetulnya energi ya. Cuma dulu orang mengira panas itu kayak semacam sesuatu yang bisa mengalir gitu ya. Ya padahal sebetulnya kalor itu ya panas ya. Jadi kalau dulu orang mengatakan bahwa panas itu adalah sesuatu yang bisa mengalir atau yang bisa pindah ya dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Atau dari benda panas ke benda yang dingin gitu ya. Lah dulu sebelum orang tahu bahwa panas itu energi, orang mengukur panas itu pakai satuan kalori ya. Kalau sekarang kan pakai joule ya, karena panas itu adalah energi. Jadi kalau dulu pakai kalori ya. 1 kalori itu apa? 1 kalori itu adalah panas yang diperlukan untuk memanaskan air ya. 1 gram air sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius, yaitu pada suhu standar ini ya. Jadi dari suhu 14,5 naik menjadi berapa? 15,5 pada tekanan 1 atmosfer. Jadi harus lengkap ya, soalnya kalau tekanannya beda nanti lain ya. Kalau suhunya nggak mulai dari 14,5 nanti lain gitu ya. Jadi ini adalah standarnya ini ya. Jadi jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan 1 gram air dari suhu 14,5 sampai 15,5, tapi tekanan udaranya 1 atmosfer itu ya. Itu yang disebut dengan nama 1 kalori. Atau ada yang bilang apa? Kalori 15 ya. Karena dihitung pada suhu sekitar 15 derajat Celcius ini ya. Gitu. Nah, tapi setelah orang tahu bahwa kalori itu energi, maka orang lalu mencari sebetulnya 1 kalori itu berapa joule ya. Nah, ternyata setelah ini orang yang pertama kali mencoba mencari kaitan antara kalor sama energi itu namanya joule ya. Ya. Jadi percobaannya joule. Makanya menurut joule itu ternyata 1 kalori itu sekitar ini 4, berapa ya ini ya, sekitar 4,2 lah dibulatkan ya. Jadi 1 kalori itu 4,2 joule gitu ya. Tapi kalau di Inggris apa ada pakai lagi satu namanya BTU ya, British Thermal Unit. Nah, nanti nggak kita pakai, pokoknya yang penting kita pakai kalori aja ya. Ya kepake Fahrenheit lagi, Pak, nggak usah. Pokoknya nanti di soal kita pakai satuan kalori aja ya. Nah, itu tadi tentang energi panas ya, pakai satuan kalori ya. Kemudian berikutnya adalah kapasitas panas. Kapasitas panas itu adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan temperatur suatu benda dibagi dengan besar perubahan temperatur yang dicapai, itu yang disebut kapasitas ya. Jadi kita kasih kalor berapa, ya kita bagi dengan suhunya. Itu yang disebut dengan nama kapasitas panas. Jadi nanti satuannya ya, kalau misalkan panas pakai satuan kalori, suhu pakai Kelvin ya nanti satuannya kalori per Kelvin, atau kalau pakai joule ya ini ya, apa itu joule per Kelvin ya. Kalau pakai joule ya. Kalau pakai kalori ya kalori. Tapi ini sepertinya pakai ini ya, pakai apa ini sepertinya pakai joule ya. Jadi joule per Kelvin kalau gitu. Apa pakai joule ini ya. Oke lah kalau pakai joule ya. Itu kapasitas panas ya. Jadi apa kalori, jadi kalau energi kalor dibagi kenaikan suhunya itu kapasitas panas. Kemudian ada lagi namanya kapasitas panas jenis. Nah kalau ini selain dibagi suhu dibagi lagi dengan massa ya. Kalau tadi kapasitas panas kan kalor dibagi suhu. Kalau ini selain dibagi kenaikan suhunya juga dibagi dengan massa ininya, massa bendanya ya.
Sehingga nanti satuannya ya ini, Joule per kilogram Kelvin. Ya. Ya. Terus ada lagi kalau di kimia itu bukan dibagi dengan massa ya, kalau di kimia itu malah dibagi dengan ini ya, jumlah molekul ya kalau di kimia itu ya. Jadi disebut dengan nama apa? Kapasitas jenis molekul. Tapi kalau nanti di soal nanti kita nggak pakai ini ya, nanti kita kalau di soal nanti pakai ini aja. Kapasitas panas sama kapasitas panas jenis itu aja. Kalau yang molekul enggak itu ya nanti. Nah, ini beberapa kapasitas panas berbagai jenis bahan ya. Jadi nanti satuannya apa ini? Bisa pakai kalori gram Kelvin atau Joule kilogram Kelvin ya. Nah, ini jadi misalkan ini ya. Ya, apa ini? Timbal ya, liti timbal ya. Tungsten ini apa? Tungsten ini logam ya, logam yang dipakai untuk filamen lampu ini. Silver tembaga, silver perak ya. Koper tembaga, aluminium ini ya, ini apa ini? Kapasitas jenisnya ini, kapasitas panas jenis itu ya. Ini Pak, yang sini pakai satuan kalori gram Kelvin, kalau ini pakai satuan Joule. Kilogram Joule ini ya. Ya, ini untuk apa ini benda padat. Ini untuk yang ini logam ya, ini benda padat tapi yang bukan logam ya. Ya kayak ini granit, gelas ya. Kalau liquid ini ada air raksa, merkuri ya. Ada alkohol, air laut ya, terus air biasa ini ya. Ya ini ya. Terus ini apa ini? Oh, tabel yang lainnya ini sama ini ya. Ini sama ini, cuma ini pakai bahasa Indonesia ini ya. Ini pakai bahasa Indonesia, yang ini pakai bahasa Inggris ini ya. Sama aluminium kan sekitar ini ya. 0,22 aluminium tadi ini ya. Ya, 0,22 pakai kalori ya. Kalori gram ya sama ya. Cuma ini pakai yang dari ini. Ngambilnya dari referensi bahasa Indonesia ini ya. Nah, terus kemudian dari situ nanti kita bisa menghitung energi kalor ya. Jadi energi kalor itu nanti satu merupakan perkalian massa terus sama apa ini kapasitas panas jenis ya C, terus sama ini kenaikan suhunya ya T2 kurangi T1 ya, atau gini aja Q sama dengan MC delta T gitu ya. Delta T kan ini ya, anggapannya gitu ya. Kalau ini anggapannya ini kan nggak konstan, pakai integral ini. C-nya dianggap C-nya itu nggak konstan, tapi biasanya nanti di soal kita anggap aja konstan, sehingga nanti langsung dikalikan, nggak perlu pakai integral itu ya. Itu tentang energi panas ya. Terus kemudian panas laten. Nah ini kalau panas laten ini kaitannya dengan perubahan wujud ya. Jadi ketika benda itu mengalami perubahan wujud, kalau kita kasih panas, itu nanti panasnya itu tidak dipakai untuk menaikkan suhu. Ya. Tapi kalau bendanya tidak berubah wujud, misalkan kayak logam gitu ya, kita panaskan ya, nanti logamnya suhunya tambah naik. Tapi ketika dia berubah wujud, katakanlah air ya, air berubah wujud dari air menjadi uap. Begitu kita panaskan, ya suhunya tetap 100, kita tambahi lagi tetap 100. Kenapa? Karena suhu itu karena kalor itu tidak dipakai untuk menaikkan suhu, tapi dipakai untuk mengubah wujudnya dari cair menjadi gas atau sebaliknya. Dari gas menjadi cair, atau mungkin yang dari padat menjadi cair, atau dari cair menjadi padat ya, tergantung ininya, tergantung arah prosesnya ya, apakah dipanaskan atau didinginkan gitu ya. Nah untuk kalor laten itu nanti M dikalikan L, jadi L ini adalah kalor latennya ya, L kalor latennya, panas latennya. Jadi ini adalah panas yang diperlukan untuk mengubah wujud benda, itu L ya, per kilogram, berapa kilogram. Jadi ya kalau gitu kan energinya dikalikan masanya gitu ya. Jadi L itu panas latennya, itu panas yang tersembunyi. Kemudian berikutnya adalah asas Black. Black ini diambil dari nama orang ya. Jadi Black itu kan hitam, tapi bukan itu maksudnya. Black ini adalah orang yang mempelajari bahwa
kalor itu mengalir ya. Kalor itu mengalir. Jadi nanti pasti ada yang mengeluarkan kalor, pasti ada yang menerima kalor. Jadi nanti menurut Black bahwa kalor yang diberikan itu sebuah benda pasti akan sama dengan kalor yang diterima oleh benda lain gitu ya. Gitu. Jadi hanya berpindah aja. Tapi yang jelas kalor yang diberikan sama dengan kalor yang diterima. Namanya ini ya Joseph Black ya. Joseph Black. Nah, sebagai contoh misalkan ini ya. Mana tadi? Air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana 25 derajat Celcius, ya, kalau jenisnya 900 pakai joule ini ya, kilogram. Dan kalau jenis airnya 4000 pakai joule juga, maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Anggap tidak ada. Jadi ini ceritanya ini ada air panas ya, 100 derajat Celcius, dituangkan ke dalam wadah ya atau bejana aluminium yang suhunya 25 ya. Jadi air panas dimasukkan ke dalam wadah yang suhunya suhu biasa ya. Dan nanti setelah tercapai kesetimbangan, nanti suhunya menjadi berapa? Ya tentunya suhu airnya akan turun, suhu bejananya akan naik gitu ya. Nah ini nanti kita gunakan ini asas Black. Ini massa bejananya 0,5 kg, massa airnya 0,5 kg sama ya. T awal airnya 100 derajat Celcius, T bejananya 25 derajat Celcius. Kalau panas jenis airnya 4.200 Joule kilogram derajat Celcius ya. Terus panas jenisnya bejana 900 Joule ya, pakai Joule ya. Ya, terus ditanyakan apa? Suhu akhir ya, suhu campurannya, suhu air setelah tercapai kesetimbangan. Ya kita gunakan asas Black bahwa Q yang dilepas sama dengan Q yang diterima. Yang melepas siapa? Ya air. Jadi nanti ini adalah M-nya air, C air, delta T-nya air. Yang menerima ya bejana ya. Jadi ini M-nya bejana, C-nya bejana, perubahan suhu dari bejana. Airnya berapa? 0,5 kg ya. Air C-nya berapa? Panas jadinya 4.200 pakai Joule ya. Nah, suhu Suhu awalnya 100. Nanti kita lihat nanti dia turun menjadi berapa ya? Dari 100 menjadi berapa? Kemudian untuk bejana 0,5 sama ya masanya ya. Panas jenisnya kalau jenisnya 900 ya. Nah, nanti dia naik menjadi berapa ya? Dari 25 jadi T thermal. Nah, nanti dari sini nanti kita hitung berapa ini. 0,5 2100 kalikan 100 jadi 210.000 ya. Ini kalikan sini jadi berapa? 2100 T thermal. Ini juga itu ya. 0,5 kali 200 450 terus ini kalikan dengan 25 ini ya 11.150 ya. Sehingga nanti kita pindah ke sini ya. Ya, jadi nanti pindah ke sini aja ya. Berapa ini? 2100 ditambah 450 ya. 2100 tambah 450 jadi nanti ini ya 2550 T ya. Terus ini berapa ini? Ini pindah ke sini jadi berapa ini? 210.000 ditambah 11 250. Jadi nanti ini 220 ya nanti ini ya 22.250 ya. Sehingga nanti T thermalnya nanti ini ya tinggal dibagi aja 22,25 dibagi 250 nanti ketemunya ini 87,156 derajat Celcius. Jadi nanti suhu campurannya nanti sekitar 87 ya. Ya, dari airnya turun dari 100 menjadi 87 sementara bejananya naik ya. Dari 25 menjadi berapa? 87 derajat Celcius ya. Jadi soal-soal seperti itu menggunakan asas Black. Tuh. Terus berikutnya kalorimeter. Jadi berikutnya adalah alat yang kita pakai untuk mengukur kalor ya. Ya, jadi ada ini yang pertama itu kalorimeter air berdinding ganda. Yang pertama ada ya. Yang kedua itu kalorimeter arus kontinu. Yang ketiga apa? Kalorimeter bom. Jadi ada 3 macam kalorimeter ya.
Biasanya kalau yang pertama ini biasanya dipakai untuk ini ya, biasanya itu dipakai untuk mengukur ini ya, apa ini, kalor jenis ya. Kalor jenis biasanya dipakai ini. Tapi kalau yang ini biasanya dipakai di kimia ini ya, kalorimeter bom ini ya. Dipakai untuk ya, dipakai untuk di misalkan kayak di apa itu, yang punya di reaksi kimia ini biasanya ini ya, kalau kalorimeter bom ini. Kalau ini pakai listrik ini ya. Ini pakai listrik ya. Jadi kalau ini kan pakai pengadukan ini, mekanik ini ya. Kalau ini pakai arus listrik ini. Nah, yang pertama dulu, cara kerja kalorimeter air berdinding ganda. Jadi misalkan massa kalorimeternya Mc, panas jenis kalorimeternya Cc, massa air Ma telah diketahui ya. Terus kemudian ada sepotong bahan yang akan dicari. Jadi biasanya kalau kalorimeter berdinding ganda ini digunakan untuk mencari ini ya, panas jenis dari benda-benda padat. Ya, atau bisa juga benda cair ya. Ini sepertinya ini benda padat ini. Sepotong bahan yang akan dicari panas jenisnya yaitu Cb bertemperatur T1 bermassa Mb ya, dimasukkan ke dalam kalorimeter lalu diaduk ya. Supaya temperaturnya itu rata ya. Tercapai kesetimbangan. Jadi tadinya T1 menjadi T2 gitu ya. Jika selama percobaan ini tidak ada panas yang hilang dari kalorimeter, jadi diupayakan tidak ada kalori yang hilang. Makanya dindingnya dibuat ganda. Tujuannya untuk menghindari kalori yang hilang, kalori yang keluar dari alat. Jadi dindingnya dibuat ganda sebagai isolatornya ya. Jika selama percobaan tidak ada panas yang hilang dari kalorimeter, maka panas yang diberikan oleh potongan bahan waktu temperatur turun dari Ts menjadi T2 sama dengan panas yang diterima oleh air dalam berjarak yaitu ya. Jadi benda panas dimasukkan dalam kalorimeter ya, sehingga nanti suhunya naik kalorimeternya ya, bendanya suhunya jelas turun gitu ya. Ini adalah bendanya ya, benda yang mau kita ukur ininya apa nih, kalor jenisnya ya. Ini adalah ini kalorimeternya kan ada dua ya, airnya sama ini alatnya ya, termometernya apa ini kalorimeternya nih ya nanti. Kan berisi air itu ya nanti ya. Diaduk ya. Nah, nanti dari sini kita bisa hitung CB-nya nanti ya. Jadi tujuannya untuk mencari CB. CB ini apa? Mau ngukur kalor jenis atau kapasitas panas jenis dari benda padatnya ini nanti ya. Itu kalau kalorimeter dinding ganda ya. Jadi sekali lagi alat ini dipakai untuk menentukan atau mengukur panas jenis dari benda-benda padat ya, atau cair, bisa juga cair sih. Jadi terus kemudian berikutnya adalah perubahan fase. Fase itu berarti wujud ya. Jadi wujud benda berubah. Misalkan dari padat menjadi cair atau gas gitu ya. Ya itu kan bergantung sama suhu ya. Kalau suhunya rendah dia akan membeku. Kalau suhunya tinggi ya nanti dia bisa mencair, bisa juga nanti menguap ya, mendidih gitu ya. Bahan pada umumnya hanya berada pada fase gas bila temperaturnya tinggi dan tekanan rendah. Jadi kalau suhunya tinggi ya terus tekanannya rendah ya berbentuk gas ya. Kalau temperaturnya rendah ya dan tekanannya tinggi, maka dia akan berubah wujud menjadi cair, atau kalau lebih rendah lagi, tekanannya lebih tinggi lagi, nanti dia akan menjadi padat ya. Ini. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya, ini kan kaitannya ini ya, apa suhu ya. Ini suhu, ini panas ini ya. Jadi ketika dia padat, ketika kita kasih panas ya, suhunya naik, naik gini ya. Pas sampai sini kita kasih panas, suhunya tetap ya, suhunya nggak berubah, nggak naik, tapi tetap ya, mendatar ini tetap berarti kan. Kenapa kok tetap? Ya dia berubah wujud dari padat menjadi cair. Ini yang disebut dengan nama kalor laten ya. Kalor yang tersembunyi, maksudnya kalornya tidak dipakai untuk menaikkan suhu, tapi dipakai untuk mengubah wujudnya dari padat menjadi cair. Oke. Nah, setelah menjadi cair semua, kalau kita panaskan ya dia suhunya naik lagi ya. Naik lagi sampai sini gitu ya. Nah ini. Nah, sampai sini nanti sama kayak tadi, cuma sekarang
berubah wujud lagi ke wujud yang ketiga, yaitu apa? Dari cair menjadi uap, menjadi gas ya ini ya. Ini juga kalau laten, cuma kalau laten untuk perubahan wujud dari cair menjadi uap. Kalau sudah berubah jadi uap semua atau jadi gas semua, nanti suhunya naik lagi gitu ya. Jadi maksudnya selama perubahan wujud tidak terjadi ini kenaikan suhu ya. Gitu. Nah, misalkan ini ya, contoh soal ya. Contoh soal misalkan ini. Air dengan massa 100 gram berada pada temperatur 100 derajat Celcius. Kemudian ke dalam air tersebut dimasukkan sebongkah es. Massa 100 gram, wah, suhu rendah ini ya, minus 40. Bila dianggap tempat di mana air berada tidak ikut mengalami perubahan temperatur, berapakah massa es yang mencair? Jadi ini air apa ini? Air panas ya, 100 Celcius ya. 100 derajat Celcius dicampur dengan es dingin minus 40 ya. Terus di sini ditanyakan apa? Pertanyaannya ini. Berapakah massa es yang mencair? Jadi apakah esnya nanti mencair semua ya? Esnya itu berapa gram? 100 gram ya. Iya, 100 gram. Apakah nanti kan sama ini ya, airnya 100 gram, esnya juga 100 gram ya. Apakah nanti esnya mencair semua atau enggak gitu ya? Maksudnya gitu mungkin ya. Oke. Diketahui kalau jenisnya es itu 0,5 kalori per gram Celcius, air 1 ya. Perubahan wujudnya kalau leburnya 80 kalori per gram. Oke. Nah, kita hitung. Kita umpamakan aja misalkan temperatur akhirnya 0 ya. Jadi ini cuma pengandaian ya. Anggap aja temperatur akhirnya 0. Soalnya kan airnya 100 Celcius, esnya minus 40. Kita anggap aja 0 ya. Jadi kalau 0 berarti kan terjadi kenaikan, terjadi penurunan suhu air ya dari 100 ke 0. Maka nanti kalor yang dilepas oleh air ya ini 100 gram air, C-nya kan 1 ya. Suhunya dia turun dari 100 ke 0. Sehingga nanti air melepas kalor 10.000 kalori. Itu yang dilepas oleh air. Sekarang yang diterima oleh es ya. Jadi kalau esnya suhunya naik ya. Dari minus 40 ke 0, berarti nanti ya massa esnya berapa tadi? 100 ya. Terus CS-nya kan 0,5. 0,5 naiknya 40 derajat ya. Jadi 100 kali 0,5 kali 40. Ini sama aja dengan 100 kali 20 ya. Berarti 2000 kalori ya. Jadi air menyerap 2000 kalori. Sementara, air melepas 10.000 kalori ya. Es membutuhkan 2000 kalori. Masih ada sisa banyak ya. Ya, gitu kan. Jadi masih ada sisa panas yang belum diambil oleh es ini kan. 10.000 dikurangi 2.000 kan 10.000 tadi kan panas yang dilepas oleh air. Kalau 200 kan panas yang diserap oleh es untuk naik suhu ya. Jadi nanti ada 8.000 kalori. Ini yang dipakai untuk es melebur ya. Ya, melebur. Sementara kalau leburnya air itu berapa? 80 ya. Ya berarti kalau kita hitung ya ini. Massa es 100. Nah, persis sama. Jadi persis 8.000. Artinya apa? Kalau persis berarti apa? Berarti seluruhnya melebur ya. Kenapa? Karena 100 ya, 180 persis 8.000 ya. Jadi karena parasan di dan antibulan sama besar berarti ya. Jadi esnya melebur semua karena persis 8.000 ya. Ya, jadi kalau misalkan ternyata kalau ternyata misalkan lebih dari 8.000 berarti kan nggak semuanya melebur ya. Gitu kira-kira gitu. Nah, itu materi yang pertama ya, slide pertama tentang apa itu suhu dan kalor ya. Oke. Sekarang jam berapa? Jam 4 ya. Oke. Ya itu materi pertama ya tentang apa suhu dan kalor ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke slide yang kedua ya. Jadi tadi slide pertama kan tentang suhu kalor ya. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan suhu dan kalor. Bentar, tak buka dulu ya slide berikutnya ya.
kita lihat dulu ini. Ya, ada pertanyaan mungkin? Nggak ada ya. Jadi gini, jadi hari ini kita tuntaskan aja materinya sampai dengan perpindahan panas ya. Terus kemudian untuk perkuliahan hari Selasa nanti saya bahas soal-soal ya. Soal-soal. Jadi nanti materi untuk evaluasi tengah semesternya nanti materinya sampai perpindahan panas ya. Ya nanti soal-soalnya saya bahas hari apa itu? Hari lusa, Kamis lusa ya. Kamis lusa khusus bahas soal ya. Yang ini saya tuntaskan dulu teorinya ini. Tinggal satu teori lagi ya, benar nggak ada pertanyaannya. Kalau nggak ada pertanyaan, selanjut aja ya. Materi selanjutnya yaitu ini. Kelihatan ya di monitor ya, halo? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Ya, nih materi selanjutnya tentang perpindahan panas. Oke. Jadi kalau yang tadi kan kita lebih banyak membahas tentang kesetimbangan tadi ya, kesetimbangan panas ya. Jadi kalau tadi kan istilahnya kan asas back tadi itu kan kalor berpindah ya dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah, intinya kan gitu. Nah kalau sekarang kita akan membahas bagaimana cara mereka berpindah. Ya pada dasarnya kan memang seperti itu ya. Benda panas akan memberikan kalor ke benda yang dingin. Nah, bagaimana cara panas itu berpindah? Itu ada 3 cara ya. Jadi ada 3 cara panas itu berpindah. Yang pertama itu dengan cara konduksi. Ya, yang kedua itu dengan cara konveksi. Yang ketiga itu dengan cara radiasi. Lah apa perbedaannya? Yang pertama, dengan cara konduksi ya. Kalau konduksi itu berarti ini, molekul penghantar panas tidak berpindah tempat. Energi panas berpindah dengan cara dirambatkan. Jadi gini, jadi kalau pada konduksi itu yang pindah itu energi panasnya. Ya, energi panas pindah, tapi benda-bendanya nggak ikut pindah. Jadi molekul-molekul bendanya nggak ikut pindah. Itu. Jadi contoh yang gampang itu misalkan besi ya. Contoh yang paling gampang itu misalkan ini apa ya, panci ya, panci. Misalkan kalian punya panci dari aluminium ya. Jadi full aluminium ya. Pancinya kita panaskan di api ya. Kalian megang yang ujung ini, ujung pancinya yang dari aluminium juga ya. Lah kan kalau kalian megangnya lama-lama kan akhirnya kerasa panas juga ya. Padahal kan nggak kena api ya. Yang kena api kan ujung satunya ya. Ujung pancinya ya. Sementara yang ujung yang kalian pegang kan nggak kena api, tapi kok ikut panas ya itu disebut dengan nama konduksi. Jadi di situ panas itu mengalir melalui ini, melalui aluminiumnya ya. Ya, di mana batang aluminiumnya nggak ikut bergerak. Yang bergerak kan cuma panasnya aja. Sementara bendanya, penghantarnya kan nggak ikut. Itu disebut dengan nama konduksi. Konduksi itu bahasa Indonesia hantaran ya. Jadi dia menghantarkan energinya, tapi benda-bendanya nggak ikut pindah. Itu konduksi. Nah, kalau yang konveksi kebalikannya ya. Kalau konveksi itu panasnya itu bisa pindah karena bendanya ikut pindah. Jadi molekul-molekulnya ikut bergerak gitu ya. Jadi molekul penghantar panas berpindah tempat, energi panas berpindah dengan cara dialirkan. Jadi panasnya itu mengalir karena bendanya mengalir ya. Contohnya apa? Contoh yang paling gampang itu ya apa ya? Ya misalkan contoh yang paling gampang itu masa air ya. Kalau kita panaskan air itu kan kita lihat terjadi aliran air ya. Jadi bagian bawah air yang kena api itu kan panas ya. Karena panas kan dia memuai. Karena memuai nanti kan apa itu massa jenisnya mengecil sehingga dia naik ke atas. Lah itu kan terjadi gerakan kan. Jadi terjadi gerakan dari
terbawa ke atas. Jadi panasnya itu bergerak karena terbawa oleh aliran air. Nah itu yang disebut dengan konveksi. Ya, biasanya kalau konveksi biasanya ditimbulkan oleh zat cair atau udara atau gas ya. Ya sama kayak angin itu, aliran angin itu juga bisa juga karena konveksi ya. Biasanya kalau siang hari itu ya, siang hari itu kan daratan suhunya lebih tinggi daripada laut ya, sehingga nanti di darat itu udara bergerak ke atas ya, sementara itu di laut terjadi sebaliknya ya, sehingga nanti terjadi aliran aliran udara dari laut ke dari laut ke darat ya. Tapi kalau malam hari sebaliknya ya, kalau malam hari terjadi sebaliknya, jadi di darat lebih dingin daripada di air itu. Nah itu aliran air itu kan angin itu ya konveksi itu ya, konveksi karena perbedaan suhu antara darat sama laut. Konveksi. Jadi konveksi biasanya disebabkan oleh zat cair atau gas. Tapi kalau konduksi itu biasanya ini zat padat ya, benda padat kayak tadi contohnya aluminium ya. Batang aluminium, batang baja, batang besi ya. Kalau ini kan bisa ditimbulkan oleh air, bisa ditimbulkan oleh angin ya, itu konveksi. Ya, kemudian yang terakhir itu radiasi. Nah, kalau radiasi ini panasnya mengalir tanpa melalui perantara ya. Jadi kalau tadi kan pakai perantara ya. Jadi ada yang membawanya. Kalau konduksi kan pakai benda padat. Kalau konveksi kan pakai yang bisa ngalir yaitu benda cair sama udara. Kalau ini tidak ada sama sekali ini ya. Ya. Contohnya apa ya? Contohnya sinar matahari. Sinar matahari itu kan panasnya kan sampai ke bumi. Padahal antara matahari dan bumi kan tidak ada ini kan, tidak ada tidak ada bahan ya, tidak ada zat ya. Itu namanya radiasi ya. Jadi panasnya berpindah melalui ruang hampa. Tanpa membutuhkan tanpa membutuhkan medium. Itu radiasi. Nah, terus ini kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ini konduksi. Ini konduksi nih ya. Jadi ini ada sebuah batang ya. Ada sebuah batang. Ujung yang satu ini diberi suhu T2, ujung yang sebelah sininya, yang sebelah kanannya diberi suhu T1. Kita lihat. T2 panas ya. Oh ya, T2 panas, T1 dingin ini biasanya. Jadi yang ini dingin, yang sini panas. Benar nggak ini ya? Pindahan kondisi arah dari T2. Loh, kok gini? Katanya T2 besar. Oh, kayaknya ini kebalik ini ya. Maaf. Kayaknya ini kebalik. Harusnya ini T1 ini mungkin maksudnya ini ya. Kayaknya yang sebelah kiri ini T1 ini. Oh ya benar ya, T2 panas. Oh ya maaf, benar. Maaf, benar. Ya, T2 panas ya ini ya. Itu ya benar. T2 panas, T1 kan kalor pindah dari panas ke dingin ya. Ya benar ya. Jadi sebelah kiri ini panas, sebelah kanan ini dingin. Maka terjadi aliran panas ya. Dari panas ya gini. Benar. Ya benar, maaf. Benar ini. Gitu. Jadi sebuah bahan berbentuk batang berpenampang A ya. Jadi luas penampangnya ini A ini ya. Ini panjangnya L besar ini ya. Masing-masing ujung batang ada dihubungkan dengan suhu T1 dan T2 ya. T2 lebih tinggi dari T1 ya. Maka setiap saat akan jadi perpindahan panas konduksi dari tempat T2 ke T1 ya. Ya, benar. Dari yang suhu tinggi ke yang suhu rendah. Gitu ya. Maka nanti didefinisikan H itu aliran panas ya. Arus panas. Jadi kalau listrik kan pakai I ya. Jadi kalau di listrik arus kan pakai I, kalau di panas itu arus pakai lambang H, itu aliran panas. Kalau di listrik satuannya kan ampere ya. Ampere itu kan kolom per detik ya. Ampere. Kalau di kalor ya pakai kalori per detik ya, pakai kalori ya. Jadi ini kan H sama dengan dq per dt ya. Jadi kalor per waktu, jadi kalori per detik. Itu aliran kalornya. Kemudian
nanti didefinisikan dengan nama konduktivitas. Ya. Konduktivitas ini merupakan sifat dari sebuah batang ya. Jadi bergantung jenis bahan. Jadi nanti ada bahan yang gampang mengalirkan panas, ada batang yang susah mengalirkan panas. Itu bergantung sama nilai K. Kalau nilai K-nya besar berarti dia gampang mengalirkan panas. Kalau nilai K-nya kecil berarti dia susah mengalirkan panas gitu ya. Gitu. Jadi nanti perumusannya nanti gini nanti. Yang gampang itu ini loh, yang persamaan ini aja ya, persamaan 2 sebenarnya paling gampang ini. Pokoknya nanti H sama dengan K, A ya, T2 kurangi T1 dibagi L. H ini kan aliran panasnya, K ini kan ini konduktivitasnya, A ini luas penampangnya ya, ini selisih suhunya ya. Terus dibagi L panjangnya itu ya. Nah itu. Jadi rumus pentingnya ini. Ini ya rumus pentingnya di sini ya. Ini rumus pentingnya itu ini ya. Sama 2/11 lah yang paling penting ini ya. Yang lainnya ini sebagai ini aja sebagai pendahuluan ya. Jadi nah, kemudian kalau misalkan dia itu nggak cuma satu bahan, ada banyak bahan, misalkan seperti ini ya. Ini kan ada 2 bahan ya. Ada 2 medium. Medium yang berwarna ini orange ya, sama medium yang berwarna apa ini? Tosca ini ya. Ya, jadi ini kan nggak lewat satu medium, tapi lewat 2 medium ya. Yang dirangkai seri kan ini ya. Jadi panasnya kan pertama melalui medium yang berwarna apa ini? Berwarna oranye, lalu setelah itu baru pindah ke medium yang berwarna ini ya. Berwarna hijau Tosca ini ya. Ini berarti rangkaian seri ya. Ini sama kayak di listrik ya. Kalau dirangkai seri berarti kan arusnya sama ya. Jadi arus yang lewat medium pertama ya sama dengan arus yang lewat medium kedua gitu ya. Nanti itu. Ya ini. Jadi ini kalau apa tadi? Ini kalau rangkaiannya rangkaian seri. Nanti ada lagi paralel ya. Ada lagi tadi yang paralel itu. Ini kebetulan yang sama ini ininya ya. Berlapis itu berarti seri ya. Nah ini sebagai contoh ya, ini konduktivitas berbagai macam logam ya. Kalau tembaga ini sekian ini ya. Ini kalau pakai kalori ya, ini pakai joule ya. Kalau pakai, coba kita lihat ya, tembaga ini 390 ya. Timbal 35 ya. Perak, nah, lebih tinggi lagi itu ya. Terus yang lainnya mengecil itu ya. Ya, jadi ternyata perak ini merupakan penghantar panas yang bagus ini ya, tinggi. Tembaga segini ya. Yang buruk itu apa? Misalkan yang buruk itu apa ya? Misalkan. Nah ini, kayu kecil sekali di kayu ini ya. Kayu berapa ini? Antara 8 sampai 16, 10 menit. Ini ya. Makanya kayu tadi dipakai sebagai isolator ya. Jadi kalau misalkan mau megang panci harus menggunakan apa? Menggunakan pakai kayu juga bisa ya. Itu istilahnya apa? Pegangannya ya. Pegangannya kan terbuat dari kayu ya. Ya apa sih namanya? Pokoknya dari bahan isolator. Kalau enggak gitu nanti panas nanti ya. Kalau dari logam ya panas nanti. Ya ini sama ya, cuma ini dari bahasa Inggris ini ya, dari referensi bahasa asing nih ya, tapi sama ini ya. Nah itu tadi adalah yang konduksi ya. Nah sekarang yang konveksi. Ya, kalau yang konveksi berarti kan artinya kan bendanya ikut bergerak ya, mediumnya ikut bergerak ya. Jadi suatu kasus umum yang sering terjadi adalah konveksi alami dari dinding atau pipa pada temperatur tetap dan dilingkungi oleh tekanan atmosfer di mana temperaturnya berbeda sebesar tadi dengan dinding pipa. Jadi kalau konveksi ini agak rumit ya. Kenapa? Karena ada gerakan dari mediumnya. Ya, makanya di sini dikatakan apa? Perumusan untuk peristiwa konveksi ini sangat rumit ya.
tidak semudah konduksi. Kalau konduksi kan yang bergerak kan cuma panasnya, bendanya kan tidak. Kenapa? Karena ya bergantung sama gerak, jenis gerak dari mediumnya ya. Ya, jadi selain masalah itu juga bergantung juga pada ini bentuk permukaannya, apakah melengkung, horizontal, vertikal ya. Terus apalagi, termasuk juga jenis mediumnya, ya, atau jenis fluidanya, apakah berupa gas, berupa cairan ya. Kalau cairannya juga cairan seperti apa, gasnya juga gas seperti apa, itu cukup kompleks ya. Belum lagi kaitannya dengan sifat-sifat dari fluidanya, seperti massa jenisnya, viskositasnya, dan lain-lainnya ya. Terus juga bergantung lagi dengan apa itu? Belum, mana tadi ya? Bentar. Mana tadi ya? Mana tadi? Ini ya tadi ya. Ya, terus berikutnya lagi juga bergantung sama kecepatannya ya. Apakah dia kecepatannya rendah sehingga laminer ya, atau kecepatan tinggi, apalagi turbulen. Turbulen tambah rumit lagi nanti ya. Ya, tambah rumit lagi. Jadi perumusan untuk konveksi tidak semudah konduksi ya. Kalau konduksi tadi kan gampang ya. H sama dengan K kali A kali delta T ya suhunya, terus dibagi L, sederhana kan. Kalau ini enggak, ada banyak faktor yang harus diperhitungkan tadi ya. Nah, meskipun begitu ada juga penyederhanaannya ya. Penyederhanaannya itu menggunakan rumus ini untuk yang apa? Untuk yang konduksi. Jadi ini H kecil A ya. Cuma nanti yang jadi masalah kan hanya ini ya, hanya itu adalah koefisien konveksi. Lah ini yang nanti yang menjadi penentunya kan H kecil ini ya. Jadi nanti kalau misalkan seperti ini ya, kalau katakanlah misalnya ini, kalau horizontal menghadap ke atas, nilai H kecilnya segini. Kalau menghadap ke bawah, lain lagi ceritanya. Ya, lain lagi. Kalau pelatnya vertikal, seperti ini. Kalau horizontal lain lagi ya. Ya, kalau pipa, seperti ini. Jadi H ini sangat, nilainya sangat variatif sekali ya. Ya bergantung sama tadi, banyak faktor tadi. Ini tadi ada berapa faktor nih? 1, 2, 3, 4, 5. Bergantung sama 5 faktor ini ya. Jadi meskipun dia menggunakan medium yang sama, tapi kalau alirannya berbeda ya, beda lagi ya. Tapi penyederhananya pakai ini ya, H sama dengan H kecil ini koefisien konveksi. Nah, terus berikutnya yang ketujuh ya. Itu soal. Sebuah dinding datar yang permukaannya mempunyai suhu konstan 100 derajat Celcius dan udara sekelilingnya 20 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer. Berapa panas yang hilang dari kedua permukaan dinding akibat konveksi alam ini untuk tiap 1 meter persegi dalam 1 jam. Jika dinding itu letaknya vertikal. Ya ini kan beda ya, antara vertikal sama horizontal ya. Ya, jadi kita lihat aja. 1 meter persegi berarti kan kalau pakai sentimeter 10 pangkat 4 cm persegi ya. Kalau 1 jam berarti kan 3.600 detik. Nah ini untuk yang vertikal. Vertikal berarti kan menggunakan H ini kan 0,424 dari tabel tadi ya. Ya coba lihat tadi tabelnya mana tadi ya. Loh, mana tadi? Mana tadi ini? Nah ini. Jadi ini. Kalau vertikal pakai ini ya 0,424 ini ya. 0,424. Tapi kalau dia horizontal ya pakai tadi ya. Pakai yang ini tabel ini ya. Horizontal 0,424 ini ya. Hanya itu. Jadi lihat di tabel itu ya. Jadi 0,424 10 min 4 dari tabel ini ya. Terus suhunya ini kan 100 ya. 100 suhu yang di dalam,
Suhu yang udaranya 20 ya. Minus 20 ya. Dikurangi, terus rumusnya kan ini ya tadi ya. Pangkat 1/4 ya. Jadi rumusnya tadi apa? Rumus konveksi tadi ini ya. HA delta T ya. Sebentar ini Pak. Ya, ini rumus hanya ini ya. Ketemu ini ya, ini hanya ya. Jadi nilai hanya ini rumus untuk dinding vertikal. Coba kita lihat ya, rumus dinding vertikal ya. Ini rumus dinding vertikal ya. Ini ya, ini rumus dinding vertikal ini ya. 0,424 10 min 4 delta T pangkat 1/4 ini ya, rumusnya tadi ya. Masukkan ke situ, ketemu sekian ya. Pakai kalori apa ini per detik ya, sentimeter persegi. Oke. Nah, kemudian kalau dari situ ditanyakan ini panas yang hilang. Jadi kita lihat aja. H itu kan jumlah panas dibagi waktu. Sementara tadi rumusnya itu kan berarti kalau gitu Q itu kan H kali T ya. Oke. Terus konveksi kan H kali A kali delta T gitu ya. Nah, jadi nanti kalau ditanya ini ya, nanti masukkan aja. Hanya tadi berapa? Hanya tadi ini ya. Ini kan hanya ini ya. 1,268 ini dari sini tadi ya. Terus delta T-nya berapa? Delta T-nya itu ini ya, 100 kurangi 20. Terus A-nya berapa? A-nya ini ya. A-nya 10/4 ya, terus ini ya. Nah, ini terus. Nah, nanti ketemu ini ya, berapa ini ketemu 73, ini adalah panas yang hilang ya. Jadi dihitung dari ini. Airan kalornya dikalikan waktu. Waktunya itu berapa? Waktunya 2. Ini ya 3.600 ya, 1 jam ya. 1 jam, ini suhunya, ini luas penampangnya, ini adalah ini ya, hanya ya. Ini hanya, oke, jadi gitu. Jadi ini artinya apa? Panas yang hilang ya, panas yang dikeluarkan itu ya. Dari apa? Dari ruangan. Nah, terus berikutnya untuk kasus yang horizontal. Nah, ternyata hasilnya kan lain lagi kalau horizontal ya. Lihat, kalau horizontal kan ini kan berapa ini? 1,779. Dari mana ini? Ya dari tabel ini ya. Ya 0,595 10 pangkat min 4 dari tabel tadi ini ya. Ini ya, yang ini ya, horizontal ini dia. Jadi yang ini nanti ya. Ini ya, 0,595 yang ini tadi ya, dari sini tadi. Jadi tabel itu tadi ini ya. Nah, itu sama kayak tadi. Jadi ya, masukkan aja Q sama dengan H kali A. Hanya kan ini ya. HA ini radiasi dikalikan waktunya sama. Cuma jadi bedanya hanya di masalah ininya loh. Di masalah H kecilnya ini ya. Di masalah koefisien konveksinya ini. Jadi tadi koefisien konveksinya jadi ini 1,779 10 minus 4 ya, masukkan. Nah, ternyata berapa hasilnya? 51,235 ya. 10. Kalau tadi berapa tadi? Nah, 73 ya. Jadi lebih gampang ini ya, lebih banyak yang hilang itu kalau dindingnya vertikal ya, daripada dindingnya horizontal ya. Kalau vertikal kan 73 ya, 73 10 pangkat 4. Kalau horizontal malah 27 ya. Ya, malah ini. Berapa 27 ini ya, maaf ini ya. Ini menghadap ke atas ya. Yang menghadap ke atas. Ada lagi yang menghadap ke bawah. Lain cerita lagi ya, menghadap ke bawah ya, dari sini. Jadi ini kan yang menghadap ke atas, ini menghadap ke bawah ini yang kolom kedua ya. Kolom menghadap kedua lebih kecil lagi ini ya. Jadi berapa? 27 ya, tambah kecil lagi ya. Sehingga kalau begitu kita tambahkan ya, baik yang lewat dinding yang ke atas, ya maksudnya itu mungkin maksudnya itu yang plafonnya ya. Kalau ini yang menghadap ke bawah di lantainya mungkin gitu ya. Jadi totalnya berapa ini? Kalau total ya, baik yang atas maupun yang bawah ini 78, 278. Kalau tadi yang
73 tadi ya, yang totalnya tadi ya. Dikali 2 tadi kan, 2 dinding kan. Dikali 2 tadi. Kalau sekarang kan beda-beda. Oh, tadi kan dikali 2 soalnya kan sama. Kalau yang ini kan dihitung satu-satu. Yang menghadap ke bawah sama menghadap ke atas. Jadi 73. 78 ya, lebih banyak. 73 sama 78 ya. Jadi lebih banyak yang hilang lewat ini ya, horizontal ini ya. Gitu ya. Nah itu. Jadi kalau radiasi itu biasanya rumitnya itu kita harus jeli memilih hanya karena H itu kan bergantung sama ini ya, bergantung sama faktor ya, misalnya kayak tadi ya plat atau dinding ya. Kalau dia horizontal itu pun dibagi dua ya, ke atas segini, ke bawah segini. Kalau vertikal itu segini ya. Itu kalau plat. Kalau pipa baik vertikal atau horizontal itu gini ya, sama ya. Kalau plat, kalau pipa nggak ada masalah ya, horizontal atau itu. Nah itu. Udah. Terus kemudian yang terakhir yaitu radiasi. Ya, melalui radiasi. Jadi kalau radiasi ini perpindahan panasnya tidak perlu medium ya. Jadi bisa melewati ruang hampa. Jadi radiasi berhubungan dengan emisi atau pancaran ya. Pancaran energi dari satu permukaan benda secara terus-menerus. Energi tersebut dinamakan energi radian ya. Yang merupakan ya begini. Jadi kalau radiasi ini kaitannya dengan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu apa sih? Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang bisa merambat di dalam ruang hampa. Ya. Itu. Jadi gini, gelombang itu ada dua macam ya. Perlu saya jelaskan dulu. Ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik itu merambatnya perlu medium, perlu bahan ya, perlu media. Contohnya apa? Ombak. Ombak kan butuh media yaitu air laut ya atau air gitu ya. Gelombang pada tali itu kan ya. Atau suara kan melalui udara ya. Tapi kalau gelombang elektromagnetik itu dia bisa merambat dalam ruang hampa. Contohnya ya cahaya ya. Nah kalau panas, ini kan radiasi panas itu lewat gelombang juga. Namanya itu, kalau panas itu namanya ini, infrared ya, infrared. Jadi inframerah. Jadi radiasi panas itu nama lainnya inframerah. Ya. Jadi gelombang itu banyak ya. Mulai dari yang paling bawah itu gelombang ini ya. Gelombang radio yang paling bawah ya. Kemudian di atasnya lagi itu ada gelombang mikro. Di atasnya gelombang mikro itu baru masuk ini gelombang panas. Atau disebut juga dengan nama gelombang inframerah ini ya. Setelah itu baru cahaya. Cahaya yang dilihat oleh mata. Kemudian di atasnya lagi itu ada lagi namanya itu ultraviolet ya. UV, ultraviolet ya, atau UV. Kemudian berikutnya baru ini, sinar X. Sinar X baru yang terakhir ini, sinar gamma. Itu semuanya bisa merambat dalam ruang hampa. Jadi kalau radiasi kan radiasi panas, berarti ini masuk dalam ini gelombang elektromagnetik yaitu infrared, inframerah. Nah ini. Nah ini spektrumnya kan ini ya. Ini kelihatan dari sini nih ya. Ya, jadi kalau kita lihat sendiri, kalau suhunya naik ya, ya radiasinya naik ya. Ini kan suhu 300 Celcius, 400, 500 ya. Jadi semakin tinggi ini, apa itu bentuk kurvanya ya, bentuk grafiknya. Tapi yang menarik ini panjang gelombangnya ya. Puncaknya ya. Jadi ketika puncaknya suhu 300, puncaknya di sini ya. Ketika panas puncaknya tambah geser ke kiri ya. Nah, tambah. Jadi semakin tinggi puncaknya semakin bergeser ke kiri ya. Jadi ke arah ini. Ke arah panjang gelombang pendek. Jadi gitu. Jadi maksudnya itu ke arah jadi ini. Jadi ini, pada temperatur 300 derajat Celcius radiasi terkuat dihasilkan oleh gelombang ini. Jadi kalau suhunya 300, puncaknya itu di ini, di panjang gelombang 5, 10, min 4. Tapi kalau suhunya dinaikkan nanti puncaknya itu geser ke yang lebih pendek ya. Jadi mungkin dia dari 5 bergeser ke ini ya, ke 4, nanti geser lagi ke 3. Pokoknya ke arah
yang gelombangnya lebih pendek. Ya itu. Ya, jadi radiasi itu secara umum dikemukakan oleh hukum yang disebut dengan nama hukum Stefan ya. Ya, hukum Stefan mengatakan bahwa radiasi ya. Ya, radiasi atau emitansi itu itu ini ya. Daya pancar. Jadi tergantung sama ini jadi nanti kalau bendanya itu hitam sempurna ya. Jadi ada hitam sempurna itu 1 ya. Kalau tidak hitam nanti antara 0 dan 1 ya. Pokoknya nilainya antara 0 dan 1 itu ya. Terus kemudian kalau ini ya ini konstanta ya. Konstanta Stefan nih sekitar ini berapa itu? 5,669 kalau pakai CGS 10-5 ya. Kalau pakai MKS ini ya. Meter kilo sekondo 5,669. Suhu pakai Kelvin ya. Jadi pangkat 4 ya. Jadi radiasinya itu pangkat 4 dari suhunya. Ya, bergantung sama ini juga ya. Nah, ini sebagai contoh ya. Jika benda mempunyai emisivitas E bertemperatur T1 dan kita dapat dinding temperatur T2 ya. Jadi T2-nya lebih dingin ya. Maka terjadi aliran nanti ya antara yang panas. Jadi nanti gini. Yang panas itu nanti menghasilkan meradiasikan ya. Yang dingin nanti juga menyerap ya. Jadi dikurangi ya. Ini kan yang panas kan T1 ya. T2 yang dingin ya. Jadi nanti dikurangi ya. Jadi nanti gini, ini adalah netonya nanti ini ya. Ya, jadi terjadi sebaliknya. Jadi pokoknya yang intinya segini. Yang suhunya tinggi itu akan memancarkan energi, yang suhunya rendah akan menyerap energi. Ya, tergantung suhunya kan itu ya. Nah, sebagai contoh ini. Misalkan sebuah bola ya, sebuah bola ini berjari-jari 10 cm ya. Suhunya 1000 Kelvin. 0,75 ya emisivitasnya ya. Bola tersebut berada di dalam ruang bertemperatur 300 Kelvin, berapa energi radian yang harus diberikan tiap satuan luas agar bola temperaturnya tetap 1000 Kelvin. Jadi ada sebuah bola, bolanya itu 10 cm ya. Jadi gini, rumusnya kan ini ya. E-nya berapa? 0,75. Ini konstantanya ya, konstanta Stefan tadi ya. 5, berapa tadi? 5,67 dibulatkan ini ya, 10-5 ya. Dibulatkan ini ya, 5,67. Oh, pakai MKS ya, min 8 ya. Pakai MKS ya, 5. Min 8. Ini kan suhunya dia 1000 ya, 1000 Kelvin. Dikurangi yang dingin kan 300 Kelvin ya. Jadi nanti ketemunya ini. Berapa ini? 42,18 10 pangkat 3 watt per meter persegi ya. Jadi meter perseginya ini ya. Jadi dikurangi dengan yang dingin. Nah itu adalah kemudian ini ada beberapa contoh soal ya. Bahas soal tentang apa ini? Yang pertama ini jika batu bara mengeluarkan berapa ini? 7.000 kilokalori per kilogram ketika dibakar ya. Berapa banyak batu bara yang dibutuhkan untuk memanaskan sebuah rumah yang membutuhkan 4,8 kali 10 pangkat 7 kilokalori sepanjang musim dingin. Anggap bahwa tambahan 30% dari kalori tersebut hilang ke atas. Oh, ini jadi tentang ini nih, tentang kalau ini lebih ke arah tentang yang pertama tadi ya, tentang konsep panas ya. Konsep panas. Ini kan kapasitas panasnya ya. Jadi nanti tinggal ngitungnya tinggal gini aja. Energi kalori yang diperlukan ya kapasitas panas dikalikan ini aja. Dikalikan masanya ya. Jadi kan ini kan kebutuhan panasnya kan berapa ini? 4,8 kali 10 pangkat 7 kilokalori ya. Sepanjang musim dingin. Berarti ini 7.000 ya. Berarti butuh berapa kilo ya? Ya. Butuh berapa kilo ya?
Tapi jangan lupa ada yang hilang ini ya. Ya. Jadi berarti kalau ada yang hilang berarti ini berarti apa? Ini berarti kan harus kita tambahkan dengan ini ya. Jadi yang ini 70%-nya ini ya. Jadi 70%-nya itu ini harus kita hitungkan ininya totalnya ya, 30%-nya kan ada yang hilang. Jadi yang hilang 30%. Nah, yang 4,8 kali 10 pangkat 7 itu kan 70%-nya. Jadi nanti kebutuhannya ditambah yang hilang berarti ya nanti ini harus kita kalikan dulu dengan 10/7 ya. Jadi 4,8 kali 10/7 ini kita kalikan dengan 100/70 lah. Soalnya ini kan 70%-nya ini ya. Berarti ya benar. Berarti 100/70. Jadi 100 dibagi 70, soalnya ini kan 70%-nya ya. Kalikan ini. Itu adalah kebutuhan kalori. Sementara batu bara bisa menyediakan sekian kalori per gram. Jadi nanti tinggal kita bagi aja ya. Jadi gini nanti ngitungnya ya. 100 dibagi 70 kalikan ini sama dengan berapa, lalu kalian bagi dengan ini nanti ya. Nanti ketemu berapa kilogram kebutuhan batu baranya. Itu yang soal pertama ya. Gitu. Kemudian kalau soal yang kedua ya, soal yang kedua ini batang timah berdiameter 2 cm yang sangat panjang menyerap kalor 320 kJ ya. Seberapa banyak perubahan panjangnya? Apa yang akan terjadi jika panjang tersebut hanya 2? Jadi ini tentang pemuaian ini ya, soal tentang pemuaian ya. Jadi dia diameternya 2 cm ya. Ya. Terus dia menyerap kalor ini kan 3.200 kJ. Jadi nanti dia nanti berapa perubahan panjangnya ya? Kalau diameternya sekian. Ya. Jadi nanti kita hitung dulu suhunya berapa ya? Suhu yang terjadi itu berapa? Ya, untuk tahu seberapa banyak perubahan panjangnya. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Jadi nanti dia berubah panjang berapa ya? Kalau diameternya 2 cm. Jadi kan nanti bisa kita hitung aja berapa kelilingnya ya. Kalau diameternya 2 cm nanti berapa kelilingnya nanti itu ya. Nah, kalau kita kasih kalor 320 kJ ya. Ya nanti tinggal kita hitung nanti berapa suhunya ya. Kan nanti untuk menghitung perubahan panjang kan kita butuh kenaikan suhunya ya. Jadi nanti kita gunakan rumus ini aja apa itu? Q MC delta T. Nanti delta T-nya tahu ya tadi ini kan. Q-nya kan ini 320 kJ ya. Nanti masanya atau kita pakai ini aja kapasitas kalor untuk timah ya. Kapasitas panasnya berapa timah nanti tinggal lihat di tabel ya berapa nanti delta T-nya bisa kita cari. Nah, nanti delta T kita pakai untuk menghitung berapa pemuaiannya ya. Soalnya yang diketahui kan diameter. Diameter sementara ditanyakan perubahan panjang. Jadi nanti kita itu kelilingnya ya. Keliling kan berarti kan kelilingnya berapa. Nanti kita kalikan alfanya. Alfanya untuk timah lihat di tabel ya. Jadi lalu sekalikan delta T dari ini. Jadi nanti akan kita peroleh ininya apa ini perubahan panjangnya ya. Cuma yang jadi masalah ini tabelnya ada enggak ya untuk timah ini ya. Ini yang jadi masalah ini ya. Atau mungkin bisa dilihat di internet ya. Untuk timah itu berapa ininya ya. Berapa alfanya, koefisien muainya berapa. Juga kalian cari ini kalor jenisnya berapa untuk timah. Nanti dari situ nanti baru bisa kita kerjakan. Kalau nggak ada informasi itu ya kita nggak bisa ngerjakan ya. Kemudian yang terakhir ini ya. Berapa banyak kalori yang diperlukan untuk mengubah 2 gram es pada suhu 0 derajat menjadi uap air. Nah, ini gampang kalau ini ya. Nggak serumit yang soal nomor 2 ya. Kalau ini masih gampang. Jadi ini kan es. Es suhunya berapa? 0 ya. Jadi mula-mula esnya berubah wujud dulu ya. Berubah wujud dulu dari apa? Dari es
0 derajat menjadi air 0 derajat. Berarti ya 2 gram saya kalikan dengan ini, dengan apa ini, kalor leburnya ini ya. Ini berapa ini, 336 ini kalau leburnya ya. Itu nanti berapa itu. Habis itu dia suhunya kita naikkan ya. Kita naikkan dari 0 menjadi 100. Ya, jadi nanti kita gunakan ini. Masanya es tadi kan sekarang jadi air. Maka kita kalikan dengan C-nya air ini kan 4.200 kalikan kenaikan suhunya dari 0 sampai 100 ya. Nah, itu 100 ya 100 joule lah itu nanti. Ya, itu aja kan. Daripada sampai jadi uap ya. Oh. Berarti masih belum selesai. Pasti kita tambah lagi kan habis dia dari air 100 berubah lagi jadi uap ya. Jadi kita tambahkan lagi 2 gram air yang sudah diuap, kita kalikan dengan ini KU ini ya. Kalor laten penguapannya itu ya. Jadi itu. Jadi nanti ada 3 tahapan ya. Tahapan pertama itu menggunakan kalor laten peleburan dari es menjadi air. Terus kedua untuk menaikkan suhu air ya dari 0 sampai 100. Terus yang terakhir ini kalor lebur untuk ini pendidikan ya. Penguapannya dari apa? Ya ini pakai ini 2260 joule per kilogram. Nah itu ya. Ya saya kira itu ya karena waktunya sudah habis ya. Sudah 40 detik. Jangan lupa ya. Mengisi berita acara untuk absennya tadi ya sebentar ya. Jadi jangan lupa untuk mengisi berita acara untuk absennya itu adalah untuk berita acara ya. Yang pertama itu kalian isi nanti berita acaranya adalah suhu, kalor, dan perpindahan kalor ya. Jadi berita acaranya adalah suhu, kalor, dan perpindahan kalor. Ya, saya kira itu ya. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis. Saya bahas soal-soal ya, latihan soal ya. Nanti saya bahas tentang pembahasan soal. Kalau yang ini sudah selesai ya teorinya ya. Saya kira itu saja. Sampai ketemu hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Banyak Pak. Ya, sama-sama.